Yang tahu hanya presiden. Beda. Jawabannya satu. Tentang reshuffle yang tahu hanya presiden. Titik. Ahok ini dua hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personalnya. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. Sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mumpuni. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Akan segera tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada kandidatnya, ada banyak. Pak Ahok. Ya kalau buat negara untuk bangsa ya saya pasti bersedia gitu ya. Beliau mengatakan bahwa tolong bursa juga mulai bersih-bersih juga. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah ya. Rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila, sehingga kasihan sama Anda loh Pak Lurah ya. Nah di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu, karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden. Sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Saya melihat Pak Jokowi saat ini sudah sangat percaya diri sekali untuk menggeser-geser kursi, bahkan anggota-anggota koalisi gitu. Saya sih memprediksi juga kalau ada yang nakal-nakal nih kan, anggota koalisi ini kan ada yang genit nih. Saya merasakan juga dak-dikduknya para menteri ya, supaya reshuffle ini dilakukan dengan baik dan benar. Ciri-cirinya sebetulnya bisa terbaca dari periode pertama. Biasanya yang paling mudah adalah kontroversial. Pasti akan terjadi pelantikan dari kedua kementerian ini dengan usulan yang disampaikan oleh Bapak Presiden fix. Saya memiliki keyakinan kuat bahwa dalam pekan ini, tapi kalau tidak dalam pekan ini, boleh jadi pekan depan. Satu karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah tidak lambat dalam mengambil keputusan, tidak ragu, dan tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Makanya kenapa saya meyakini bahwa Presiden akan mengambil keputusan kemudian melantik dua menteri itu dan mungkin kepala badan atau yang lain-lain itu dalam pekan ini. Semua menteri berorientasi nyari duit, ngerampok, korup, saya rasa sudah layaknya untuk dicopot. Artinya kan ini kritik kita terbuka. Kalau ada kritik terbuka di media ini juga nggak didengar, artinya ini kan menteri-menteri ini bebal gitu loh. Karena jangan sampai Presiden dianggap tukang bohong. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Misalnya, Enggar itu import ugal-ugalan, korup, Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan.
Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang-petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang satu orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja. Hal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya, karena sesama setan jarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ahok ini dua hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personalnya. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. Hanya masalahnya, Ahok ini pernah punya catatan hukum lah.
Kalau bicara tentang aturan memang dia pernah dihukum 2 tahun, ini memang akan menghambat beliau. Menghambat beliau baik itu menjadi menteri atau menjadi capres atau cawapres nantinya. Tetapi sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas dan mumpuni. Jadi kalau apa yang kemarin di media sosial itu menjadi rame tentang Ahok, itu juga bagian dari kita berpolitik. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Dan ini, ya mohon maaf, Adian ini kan kawan saya, sahabat saya juga ya. Mungkin kemampuannya untuk menjadi menteri, ya bisa saja, tetapi kita harus melihat, menyusun menteri ini kan tidak mudah. Ya mungkin Adian mungkin belumlah untuk menjadi seorang menteri di kabinet Pak Jokowi ini, karena masih banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita dudukkan di kabinet ini yang lebih hangat. 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, namun juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Indonesia merupakan negara mitra yang sangat kuat. Kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030. Kita harus melompat jauh, keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Dengan penuh keyakinan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas di usia 1 abad kemerdekaannya pada tahun 2045 mendatang, di mana hal ini merupakan visi yang amat besar bagi Indonesia yang akan diwujudkan melalui industri 4.0. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia, Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia, Indonesia emas, yang diwujudkan melalui industri 4.0. Hal tersebut diungkapkannya dalam pembukaan Hannover Messe 2021 secara daring yang juga dihadiri oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Hannover Messe sendiri merupakan pameran teknologi industri tahunan terbesar Jerman di dunia yang berfokus pada berbagai isu teknologi dan solusi industri manufaktur terkini, termasuk penerapan teknologi dalam revolusi industri keempat. Hadir dalam perhelatan akbar tersebut tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner country, tetapi juga mendukung upaya nation branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia sangatlah besar, di mana saat ini ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara, startup kelima terbesar di dunia, yakni sebanyak 2.193, 5 unicorn hingga 1 dekakorn. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Bahkan Jokowi memproyeksikan industri digital memiliki sumbangsi cukup besar dalam produk domestik bruto atau PDB, yakni sekitar 133 miliar US dollar di 2025. Didukung dengan 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia. Kedepan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030.
Diketahui sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Langkah ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Making Indonesia 4.0 memberikan arah jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus pada pengembangan 7 sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, industri elektronik, farmasi, dan alat kesehatan yang akan menjadi percontohan. Dengan adanya roadmap implementasi Making Indonesia 4.0, Jokowi mengatakan ada 3 hal utama, yakni penguatan sumber daya manusia di Indonesia dengan berbagai tantangan. Indonesia sendiri telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0. Terdapat 3 hal utama. Yang pertama, di era industri 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri 4.0. Presiden Jokowi menyebut bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, hingga menyediakan jutaan lapangan kerja. Indonesia memiliki bonus demografi. Pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Tantangannya adalah penyiapan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Dan yang ketiga, ialah investasi pada pembangunan hijau. Di Indonesia sendiri, terobosan pembangunan hijau telah dilakukan, seperti halnya penemuan biodiesel dengan menggunakan kelapa sawit hingga pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di sektor rumah tangga. Investasi pada pembangunan hijau. Pandemi ini momentum untuk mendorong pembangunan hijau. Menurut World Economic Forum, potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangatlah besar. Peluang bisnis sebesar 10,1 triliun dolar, peluang 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2030. Di Indonesia, berbagai terobosan telah dilakukan. Pembangunan biodiesel atau green diesel dari kelapa sawit, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga. Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, namun juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Wujudkan transformasi digital di Indonesia. Kita harus melompat jauh, keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok. Cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah ya, maka selalu dikatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan utama. Seperti kita lihat bersama, rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila lewat geleng angguk dengan DPR RI yang sudah menjadi tukang stempel, ya, tukang stempel kemauan eksekutif. Misalnya muncul rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, HIP. Pancasila diotak-atik, ya, kemudian dibonsaikan, kemudian ya pelan-pelan dijauhi. Presiden itu bisa dipilih sampai 3 periode. Tapi ini pun menurut saya sampai sekarang masih ragu-ragu saya. Jadi kalau kata eksekutif, ya, kata presiden sendiri, saya tidak mungkin setuju dengan presiden 3 periode itu. Ini adalah jebakan, ini menampar muka saya. Sepenuhnya urusan MPR. Pemerintah tidak cawe-cawe, pemerintah tidak ada minat ikut-ikut, karena itu adalah sepenuhnya hak MPR. Nah, masalahnya saudara-saudaraku, kalau misalnya ada pertanyaan agak nakal, ya memang Pak, tetapi andai kata MPR kemudian menetapkan ketok palu ada pasal perubahan yang
menentukan bisa dipilih sampai 3 periode, kira-kira Bapak bagaimana? Juga khawatir jangan-jangan Pak Lurah dan para berhubungnya itu mengidap penyakit oknum-oknum, mungkin juga Pak Lurah nggak sadar ya, yang sedang dikembangkan itu adalah ya semua bisa ditabrak, semua bisa dihabisi, semua bisa diratakan, semua bisa dipaksa untuk ikut dengan kemauan pemerintah. Itu biasanya rakyat yang merasa tersudut, merasa dizalimi, merasa tidak bisa berbuat merdeka untuk mencapai cita-citanya karena halangan-halangan yang dibuat oleh penguasa. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya sebenarnya kasihan sama Anda loh Pak Lurah, ya. Nah, di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Kejujuran, membawa kebaikan, kebajikan akan mengantar orang yang jujur itu ke dalam surga. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu. Karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.